Oke, lanjut lagi yang kemarin. Ini udah hari kedua. Kemarin sempat stop karena ada suatu hal, anak gua harus mandi dan dipanggil emaknya, gua harus bantuin dulu. Nah, oke, lanjut di istri gua operasi ya. Operasi perlengketan. Awalnya mau laparoskopi dan gue dipanggil karena harus laparotomi ceritanya. Gue dipanggil, kata dokter, ini sebelumnya sudah pernah operasi, jadi kamera nggak bisa masuk, jadi harus ada tindakan laparotomi, di black lagi. Sedangkan kenapa kita mau operasi kemarin tuh supaya bisa lanjutin liburan, karena kalau laparoskopi tuh kemungkinan penyembuhannya itu 2 hari lah, karena dia nggak di black seluruh. Itu kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah terus istri gue setelah operasi itu gue ngelihat semua bagian dalam tubuhnya itu, dan gue kunang-kunang, gue nggak kuat, dan akhirnya gue keluar ruang operasi. Dan gue nangis ya, gue terharu di situ, perjuangan banget, gila. Gue pengen punya anak susah banget sampai kayak begini gitu, sampai di black itu selang di mana-mana tuh. Gue sedih lah pokoknya ngeliat istri gue tuh. Gue subhanallah, bisa perjuangan istri gue luar biasa gitu. Gue kesian dia harus dalam kondisi begitu. Pokoknya sedih lah kalau ngeliat orang operasi gitu ya. Terus setelah selesai operasi, ternyata istri gue senyum, lihat gue senyum. Setelah senyum, terus gue kasih tahu dia, jangan banyak gerak dulu, gue bilang. Terus dia sadar, kok sakit ya, kata dia. Dan dia sadar gitu, ini bukan laparoskopi, kata dia. Ini gue dioperasi lagi ya, kata dia. Dah tenang ya, tenang, gue bilang. Kita ke ruangan dulu, baru gue jelasin, gue bilang. Akhirnya gue jelasin, bla 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 bla. Seminggu itu gue nemenin dia untuk pemulihan di rumah sakit. Seminggu pas 7 hari. Di sana gue ngurus sendirian, kurang tidur. Hotel yang sudah di booking nggak kepake karena jadi cuma untuk gue mandi doang, dan pup pipis itu ya gue nuntun ke kamar mandi. Itu ya karena nggak ada saudara, nggak ada orang tua, ya gue semua yang ngurus istri gue di situ. Sampai akhirnya pulang karena kita orang tua di rumah sudah cemas kan, pamitnya mau liburan, tahu-tahu malah operasi. Cemas, akhirnya boleh nggak kira-kira pakai pesawat. Akhirnya kita ngomong ke dokter, bisa aja asal ada surat rekomendasi dan kita rekomendasikan. Dokternya pede, boleh kok gitu. Akhirnya pulang ke Lampung, pemulihan seminggu lagi. Setelah itu istri gue pulang lagi ke Jakarta di kos-kosannya. Gue tinggal lagi di Lampung, beraktivitas seperti biasa. Dan seminggu setelah dari Jakarta itu dia harus kontrol ke Rumah Sakit Limijati. Jadi dari Jakarta ke Bandung dia naik kereta, dan itu masih sakit ya. Gue komunikasi terus supaya dia biar gue tahu keadaannya gimana di sana. Kata dokter bagus, pulang. 2 minggu kemudian liburan lagi. Jadi istri gue ngambil cuti tahunan karena jatahnya 14 hari. 2 minggu dia ngambil seminggu lagi. Habis tuh cuti tuh. Ke Bandung lagi karena istri gue ngerasa bersalah. Kalau gue sih santai ya, maksud gue ya gue emang butuh liburan gitu. Cuman kondisi kayak begitu gue ngerti lah, karena ya gue nggak kecewa amat gitu. Kecuali lu sengaja tiba-tiba lu nggak bisa, baru gue marah, gue bilang begitu. Yaudah, akhirnya dia ngotot pengen ngajak liburan lagi. Yaudah kata gue. Cuman kita barusan mengeluarkan duit yang tidak sedikit ya. Jadi kata gue, ini liburan lagi nggak apa-apa, ada kok, kata dia, tabungan kita ada. Oh ya udah, karena keuangan gue percayakan ke dia gitu.
liburan lagi selama dokter itu bilang lu harus, sarannya dokter itu setelah operasi itu kalau lu ngikutin saran gua lu 3 bulan lagi hamil. Kalau gua kan nggak terlalu nggak terlalu berharap, bini gua berharap banget. Jadi semua yang disaranin dokter itu kita lakuin. Kayak misalkan olahraga itu 4-5 kali sehari. Dan akhirnya gue memutuskan untuk member fitness. Istri gue pun begitu. Jadi dia di Jakarta itu member fitness, gue di Lampung member fitness. Tiap hari kita olahraga. Tiap hari olahraga, no junk food. Jadi nggak boleh makan junk food sama dokter itu. Lu berhenti ya, kata dia. Makan junk food yang ada ayam gorengnya ya, gue nggak bisa nyebutin merek. Junk food yang ada ayamnya, sausnya, soda, begitu-begitu. Ayamnya disuntik, kata dia. Terus tepungnya kimia. Saus sambalnya pakai pewarna, pakai pengawet, pakai perasa. Sodanya nggak bagus kalau dikonsumsi terus-terusan. Yang baik itu nasi, cuman kan nasi dikonsumsi berlebihan juga nggak bagus gitu. Wah, kata gue, padahal itu ya favorit sih waktu dulu, favorit banget. Dan mie ayam bakso itu nggak boleh. Akhirnya program itu selama sebelum liburan tuh gue lakuin. Akhirnya kita liburan pun kita ke Bandung lagi, karena memang Bandung itu tempat kuliah gue dulu, dan gue kangen banget ya. Bandung itu bukan sekedar kota gitu, banyak banget gitu kenangannya. Dan istri gue kayak yang ya udah ayo kita ke Bandung lagi gitu. Akhirnya ke Bandung lagi, liburan, itu ketemu teman-teman gue happy, enjoy. Pulang dari liburan, setelah seminggu lebih pulang dari liburan, istri gue sakit. Dia ngeluh, gue kayak kembung loh, gue kayak mual, kata dia. Gue masuk angin, kata dia. Masuk angin. Terus ternyata pas tes pack dia izin dulu sama gue. Gue tes pack boleh nggak, kata dia. Nggak deh, gue bilang. Lu setiap habis tes pack nangis, gue bilang. Maklum ya, karena udah lama banget, udah 2 tahun nikah belum dikaruniai anak. Jadi yang kayak gitu nggak gue anjurin lah sama istri gue. Nangis banget gitu. Terus ngeliat Instagram temennya baru nikah langsung hamil, itu baper, langsung nangis. Ya Allah, kok aku belum, dia sudah, salah apa aku ya Allah gitu. Nah, terus kayak yang cewek-cewek kan gitu ya, setiap misal tes pack, alhamdulillah akhirnya aku diberi kepercayaan ya Allah, begitu-begitu. Nah, itu bikin yang belum punya anak itu baper gitu. Jadi ya yang langsung itu menurut gua nggak usah diposting lah, kasihan yang belum dapat gitu. Lu biasa aja, yang lain kan belum tentu gitu. Nah, lanjut hamil ceritanya. Setelah tes pack hamil, istri gue hamil, itu seneng banget, gemeter, tangannya gemeter banget. Dia nangis, gue kayak apa iya ya gitu. Alhamdulillah tes pack itu sampai 7 kali dan semuanya positif, alhamdulillah. Dari situ langsung cek ke dokter, ternyata masih belum berbentuk, masih baru kantong, belum ada isinya. Dan gue dikasih obat penguat, bini gue dikasih obat penguat itu, penguat janin. 2 minggu kemudian baru ada isinya. Nah, disitulah akhirnya berhasil hamil. Istri gue berhasil hamil, dan itu dijaga banget karena sudah terbiasa nggak makan junk food, makanya dijaga, olahraga teratur. Kita terusin pola hidup sehatnya. Makan buah, sayur, daging, terus olahraga tiap hari, pokoknya sehat banget lah. Di badan juga itu jadi nggak mudah ngantuk. Tiap hari itu kayaknya moodnya bagus terus gitu.
Nah, mungkin gitu aja kali ya cerita perjalanan gue bisa punya anak, dari dokternya. Terus oh iya, setelah hamil itu kita ke dokter veto maternal di Kelapa Gading karena istri gue itu ada sakit autoimun. Jadi lanjut setelah nanti gue cerita lagi lah, cerita sebelumnya nanti gue cerita lagi. Jadi istri gue langsung ke dokter veto maternal, dokter hamil berisiko tinggi. Itu dicek bagus, alhamdulillah sampai lahiran bagus. Oke. Nah, begitu ceritanya. Jadi intinya sih gue di sini pengen sharing aja untuk kalian-kalian pengantin yang sudah agak lama ya, tapi belum dikasih momongan gitu. Saran dari gue sih, pengalaman yang gue dapat belum tentu sama ya kasusnya. Saran gue yang pertama itu doa jangan putus. Jadi selama program itu doa, sholat, minta maaf sama orang tua. Gue waktu itu sebelum ini gue minta maaf sama orang tua, sama orang-orang itu gue minta maaf kalau misalnya gue punya salah segala macam, atau ada yang nggak suka, gue introspeksi diri, nggak sukanya kenapa gitu. Itu gue pertama banget gue minta maaf. Mungkin ada kesalahan yang sebelumnya sehingga gue dihambat, sehingga orang nggak ridho, akhirnya gue susah punya anak. Itu gue minta maaf. Terus yang kedua, gue jaga banget omongan. Gue yang tadinya ceplos-ceplos sama temen gitu, jadi gue agak nahan gitu. Ternyata nggak selamanya orang itu senang sama apa yang kita omongin. Belum tentu dia bisa nerima apa yang kita omongin. Kalau moodnya lagi nggak bagus, dia sakit hati, kita dapat dosa juga. Situ yang pertama. Terus doa ya, gue udah minta maaf sama orang tua, sama teman-teman, sama saudara. Terus gue doa itu gue pernah baca di Instagram dokter apa ya di Riau ya, lupa gue. Kalau ada yang tahu tolong komen ya. Jadi dokter itu nggak pernah ngasih obat. Jadi dia bilang baca surat Maryam. Yang bagi yang muslim, bagi yang kepercayaannya Islam, itu baca surat Maryam 1-11 beserta artinya setiap habis sholat. Dan itu gue lakuin sampai anak gue lahir. Sampai anak gue lahir tuh bagi tugas istri gue baca surat Maryam, gue baca surat Yusuf, Al-Kahfi, segala macam. Nah itu yang kedua, gue doa. Yang pertama gue minta maaf, yang kedua gue doa itu tiap malam gue zikir, dan gue baca surat Maryam 1-11 beserta artinya. Itu tentang Nabi Zakaria lah, intinya begitu. Nah terus yang ketiga, lo harus ikhtiar apapun, ke dokter, ke alternatif mungkin. Cuman alternatifnya ya mungkin jangan ke dukun ya, menurut gua ke spiritual yang lebih ke agama ya mungkin, biar nasihatnya itu bisa nenangin hati juga, nggak cuman kita dikasih harapan doang gitu. Terus ikhtiar berobat segala macam, jangan berhenti, jangan putus asa. Karena gue jujur aja yang kemarin itu udah putus asa, karena gue udah berapa dokter udah habis uang banyak, jujur aja habis uang banyak untuk punya anak itu, dan nggak berhasil. Gue itu kan sempat putus asa. Kalau gue nggak liburan ke Bandung, mungkin gue nggak cek ke dokter di Rumah Sakit Limi Jati gitu ya, mungkin jalannya gitu, karena gue ikhtiar terus. Terus yang keempat, ini penting banget ya untuk pengantin atau yang belum nikah pun, ini penting menurut gue untuk masa depan. Mendingan kita belajar hidup sehat itu dari muda menurut gue, karena dampaknya itu nanti pas lu sudah menikah, mungkin ntar lu tahu-tahu jadi perlengketan, sperma lu nggak bagus. Nah itu yang lu tanam waktu muda, lu sering makan junk food, begadang, terus nggak pernah olahraga, itu ngaruh bro, sis ya, itu ngaruh banget. Itu yang keempat ya, menurut lu harus pola hidup sehat itu penting banget.
pola hidup sehat itu penting banget. Tapi kalau misalnya ada argumen misalkan ada kok yang merokok terus tiap hari mabok-mabokan itu tuh langsung punya anak. Iya, memang ada yang begitu, cuman keadaan tubuh manusia itu beda-beda ya. Ada yang kuat begitu, ada yang enggak. Gue contoh yang enggak kuatnya. Ternyata gue enggak kuat di pola hidup enggak sehat itu. Jadi gue harus nerapin pola hidup sehat, olahraga, makanan yang baik gitu. Jadi ya menurut gue dicoba aja dulu, karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan nggak boleh, yang kelima, kita nggak boleh egois. Nggak boleh egois sesama pasangan. Kayak kadang-kadang kalau misalkan ini cewek kan disalahin, gara-gara lu nih, lu nggak subur lah, apalah gitu. Kadang nyakitin ya. Maksud gua sebagai pasangan suami istri harusnya kita itu saling nguatin gitu. Nggak serta merta yang cowok itu nggak pernah salah. Masalahnya kayak kemarin waktu program-program awal itu istri gue bagus, guanya nggak bagus. Karena kerjaan gue sebagai fotografer kan, setelah moto ngedit sampai tengah malam, kadang nggak tidur 2 malam, ngerokok, terus makanan seketemunya ya nggak sehat lah pokoknya. Ya buktinya gue nggak bagus gitu. Pas gue cek ternyata gue nggak bagus gitu. Jadi dan seorang istri juga nggak bisa lah saling nyalahin. Kita harus duduk bareng, terus kita cari solusinya bareng-bareng, sabar, ikhtiar. Karena itu kuncinya. Kalau enggak ya lu bakal salah-salahan mah nggak ada solusi. Jadi kita cari solusi bareng-bareng. Walaupun namanya berkeluarga itu pasti ada perselisihan, nggak mungkin lempeng-lempeng aja. Ada ribut-ributnya itu wajar gitu. Nah itu menurut gua apa yang harus dilakukan supaya nantinya jadi mungkin bisa diterapkan. Mudah-mudahan ini jadi manfaatnya untuk pasangan-pasangan yang belum dikasih momongan. Mudah-mudahan segera dapat momongan, mudah-mudahan semuanya sehat, terus rezekinya lancar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. Kalau nggak suka sama videonya boleh dislike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.